Salam olahraga. Oke, baik, mengenai dari laga kemarin malam itu masih belum bagus ya. Mudah-mudahan untuk laga malam hari ini lebih baik. Cukup banyak laga yang akan saya bahas. Mulai dari Liga Premier Inggris, di laga ini mempertemukan tuan rumah Manchester United menghadapi Tottenham Hotspur ya. Terlihat di laga ini Manchester dengan promosi 4-2-3-1, begitu juga dengan Tottenham. Tuan rumah Manchester ada 3 pemain mereka yang akan absen, sedangkan Tottenham di laga ini cukup banyak ya. Ini ada sekitar 9 pemain. Terlihat dari klasemen sementara dari lanjutan Liga Premier Inggris, Manchester peringkat 4, kemarin sudah menggeser Chelsea ya. Dan Tottenham berada di peringkat 14 ya. Melihat di laga ini Tottenham saat bermain tandang cukup baik, di mana Tottenham itu sangat sulit meraih kemenangan di kandang ya, bukan di tandang ya. Tapi untuk laga ini saya mengira akan selisih 1 gol ya untuk kemenangan Manchester United di kandang menghadapi Tottenham. Memasuki laga yang kedua, saya membahas pertandingan Bournemouth menghadapi Aston Villa ya. Bournemouth dan Aston Villa dengan formasi yang sama 4-2-3-1. Terlihat di laga ini Bournemouth ada 5 pemain mereka akan absen, begitu juga dengan tim tamu Aston Villa. Klasemen sementara dari lanjutan Liga Premier Inggris, tuan rumah Bournemouth berada di peringkat 12, sedangkan Aston Villa berada di peringkat 3 sementara. Untuk laga ini kemungkinan besar, walaupun dari klasemen sementara terlihat Aston Villa lebih baik ketimbang tuan rumah Bournemouth, dan saya mengira di laga ini Bournemouth nampaknya akan mampu mengimbangi tim tamu Aston Villa. Kemudian memasuki laga yang ketiga, saya membahas pertandingan Arsenal menghadapi Sunderland. Arsenal dengan formasi 4-3-3, sedangkan Sunderland dengan formasi 4-2-3-1. Tuan rumah Arsenal terlihat ada 4 pemain mereka yang akan absen dan 3 pemain dari tim tamu Sunderland ya. Ini terlihat Odegaard dan Saka akan absen, dan lini serang ada Madueke, Gyökeres dan Trossard. Oke, terlihat dari laga terakhir Arsenal meraih kemenangan menghadapi Chelsea dengan skor 1-0 dari lanjutan Carabao Cup. Dari lanjutan Liga Premier mereka meraih kemenangan sama menghadapi Leeds United ya. Sedangkan di laga terakhir untuk Sunderland meraih kemenangan di kandang, di mana Sunderland ini saat bermain kandang memang sangatlah bagus dan Sunderland tidak baik bermain tandang. Saya mengira di laga ini Arsenal masih mampu meraih kemenangan, kemudian untuk skor nampaknya melebihi dari 3 gol ya. Kemudian dari Serie A Italia, saya membahas pertandingan tuan rumah Genoa menghadapi Napoli. Terlihat di laga ini Genoa dengan formasi 3-4-2, sedangkan Napoli dengan formasi 3-4-3. Ada 2 pemain akan absen untuk tuan rumah Genoa. Napoli di laga ini ada 4 pemain ya, termasuk Kevin De Bruyne masih mengalami cedera. Klasemen sementara dari lanjutan Serie A Italia, di mana tuan rumah Genoa masih berjuang di peringkat 14, sedangkan tim tamu Napoli berada di peringkat 3 ya. Untuk laga ini nampaknya akan ada kejutan untuk laga Genoa menghadapi Napoli. Walaupun berada di peringkat atas, untuk tim tamu Napoli nampaknya mereka akan sangat sulit untuk bisa meraih kemenangan. Laga masih terbuka lebar, bisa berakhir di skor imbang. Oke, di laga ini saya membahas pertandingan Fiorentina menghadapi Torino ya. Terlihat di laga ini tuan rumah Fiorentina dengan formasi 4-3-3, sedangkan Torino dengan formasi 3-5-2. Ada 1 pemain akan absen untuk tuan rumah Fiorentina, dan Torino di laga ini ada 4 pemain. Klasemen sementara di lanjutan Serie A Italia, di mana tuan rumah Fiorentina mereka berada di peringkat 18. Jika meraih kemenangan di laga ini mereka akan keluar dari zona merah, sedangkan Torino masih berjuang di peringkat 13 sementara ya, dari peringkat cukup jauh. Terlihat dari head-to-head terakhir, di mana kedua tim sudah sempat bertemu pada tahun 2025, di mana di laga terakhir berakhir dengan skor imbang 0-0. Untuk laga ini terbuka lebar, masih tuan rumah Fiorentina bisa meraih kemenangan di kandang menghadapi tim tamu Torino. Selanjutnya saya pergi ke La Liga Spanyol. Di laga ini mempertemukan tuan rumah Barcelona menghadapi Mallorca ya. Barcelona dan Mallorca nampaknya dengan formasi yang sama 4-2-3-1. Tuan rumah Barcelona ada 4 pemain mereka yang akan absen, Christensen, Gavi, Pedri dan Rafinha, dan ada 1 pemain dari tim tamu Mallorca. Oke, terlihat dari klasemen sementara Barcelona berada di peringkat 1 dari La Liga Spanyol, selisih 1 poin dengan Real Madrid ya. Sedangkan Mallorca peringkat 14. Untuk laga ini kemungkinan besar Barcelona akan mampu meraih kemenangan di kandang, mungkin melebihi dari selisih 1 gol ya. Mungkin 2-0 ataupun 3-0 untuk kemenangan Barcelona di kandang. Masih di La Liga, di laga ini mempertemukan tuan rumah Sevilla menghadapi Girona ya. Sevilla dengan formasi 5-3-2, sedangkan Girona dengan formasi 4-2-3-1. Terlihat di laga ini tuan rumah Sevilla ada 4 pemain mereka yang akan absen di laga ini, sedangkan untuk Girona ini cukup banyak, melebihi dari 6 pemain, tepatnya 7 pemain ya. Klasemen sementara dari lanjutan Liga Spanyol, di mana tuan rumah Sevilla berada di peringkat 15, sedangkan tim tamu Girona peringkat 12 ya. Untuk laga ini tim yang diunggulkan masih tuan rumah Sevilla. Saya mengira di laga ini Sevilla bisa meraih kemenangan di kandang menghadapi tim tamu Girona.
Selanjutnya saya membahas pertandingan Real Sociedad menghadapi LC ya. Untuk laga ini tim yang diunggulkan masih Real Sociedad. Sociedad dengan formasi 4-4-2, sedangkan LC dengan formasi 3-4-1-2. Terlihat di laga ini tuan rumah Sociedad sangat banyak pemain mereka mengalami cedera, yaitu sekitar ada 8 pemain ya, dan 4 pemain dari tim tamu LC. Klasemen sementara Sociedad berada di peringkat 9 ya tepatnya, sedangkan LC peringkat 13. Oke, untuk laga ini terlihat dari head-to-head terakhir skor imbang saat Sociedad bertandang ke markas LC. LC sangat baik bermain kandang, dan laga kali ini LC bermain tandang tepatnya ke kandang Real Sociedad. Untuk laga ini saya mengira Sociedad masih mampu meraih kemenangan. Substitution on the field. Number 25. Coming on to replace him is number 9. Substitution. Substitution in progress.